Saya selaku Ketua Yayasan Darul Iman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk SD 2 dengan jumlah 185 anak. Guru kita di sini berjumlah 23 orang, Sapam dan K3 kita, anak yang soleh, dia tidak akan turun dari langit. Tetapi dia adalah upaya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita, usaha kita. Kita lihat Masya Allah 2 orang sebagai contoh penampilan anak-anak kita yang makharij hurufnya Masya Allah luar biasa. Keberkahan ilmu diantaranya adalah dengan adab dengan guru. Bisian kana tu ketika nyolah baik nak hormati guru yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati di Ustaz Ridwan Dika selaku Sekretaris Yayasan Darul Iman, dan sama-sama kita hormati Ustaz Salmon selaku Kepala Sekolah SD 2 Darul Iman. Yang saya hormati para majelis guru, Ustaz dan Ustazat, Asatidz dan Ustazat, guru-guru SD 2 Darul Iman, dan yang saya muliakan Bapak Ibu warid SD 2 Darul Iman. Kemudian yang saya sayangi anak-anak kita pelajar SD 2 Darul Iman yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik. Kalau tidak dengan taufik Allah, kita tidak akan bisa berkumpul pada saat ini. Salam dan salam semoga dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin ini baru pertemuan bagi sebagian kita adalah pertemuan pertama, terutama adalah bagi warid di kelas 1. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di ruang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena yang menggabungkan atau yang menghubungkan kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya selaku Ketua Yayasan Darul Iman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita, generasi yang akan datang. Anak-anak pada saat ini mereka adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada salahnya kalau seandainya saya mengingatkan diri kita masing-masing bahwa anak kita yang kita sekolahkan di SD 2 Darul Iman ini adalah anak Bapak Ibu sendiri. Betul atau tidak? Ya. Anak kita sendiri. Yang dari bapak yang keluar dari sulbinya, dari ibu yang keluar dari rahimnya. Anak kita sendiri belah jantung kita.
yang kita cintai, yang mana anak ini yang kita harapkan adalah menjadi anak yang soleh. Seorang datang membawa anaknya kepada Umar bin Khattab. Dia mengeluhkan anaknya membangkang kepada ayahnya. Lalu sebelum Umar bin Khattab berbicara, anak tadi berbicara. Apa yang dikatakan oleh anak itu? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah? Lalu Umar mengatakan, ayakhtar lahu umman salihah wa yu'allimahu syai'an min kitabillah wa ayakhtar lahu isman hasana. Ada 3, yaitu merupakan hak dari anak-anak kita yang harus kita tunaikan bagi kita sebagai seorang ayah. Yang pertama, memilihkan baginya ibunya yang solehah. Ini adalah bagi seorang pemuda yang ingin menikah, dia harus mencari calon istri yang soleh. Bagaimana sekarang? Ya, ini adalah tugas kita. Kalau seandainya istri yang sekarang kita ini belum solehah, bagaimana seorang bapak atau ayah atau suami berupaya mengarahkan istri-istrinya menjadi istri yang soleh, mengajaknya untuk pengajian, mengarahkannya. Yang kedua, wa yu'allimahu syai'an min kitabillah, adalah si ayah mengajarkan Al-Quran. Maksud dari Al-Quran ini adalah mengajarkan syariat, agama kepada anaknya. Jadi adalah tugas sebagai ayah kita mendidik anak kita tentang agamanya. Dan yang ketiga adalah memilihkan baginya nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang memiliki makna. Nama gunanya adalah untuk memanggil. Cukup dengan satu kata, tapi pilih makna yang baik. Kemudian setelah itu adalah nama bapaknya, kemudian nama kakeknya kalau bisa, sehingga anak itu beralamat. Lalu mendengar hal itu, si anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bapak saya belum menunaikan hak saya. Dia telah memilihkan bagiku seorang ibu yang aku tidak merasa terhormat dengannya. Mungkin ibunya tidak solehah, ya. Terkadang kelakuannya menjadikan keluarganya malu. Yang kedua, bapakku belum mengajarkan kepadaku agama. Yang ketiga, beliau kasih nama kepada saya dengan nama Kumpang. Apa kata Umar bin Khattab kepada si ayah? Wahai ayah, katanya, pergi engkau dari sini. Yang tadinya mau mengeluhkan anaknya yang nakal, lalu diusir oleh Umar. Kenapa? Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Maka kalau kita lihat, Bapak Ibu bilang, kalau Allah Subhanahu wa taala umur kecil anak kita pelihara, anak-anak kita didik dengan baik. Ini adalah bentuk bakti kita kepada anak kita. Ya. Lalu nanti yang kita harapkan ketika kita tua, mereka lah yang akan berbakti kepada kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita korbankan pada saat ini adalah dalam rangka kita ingin menjadikan anak-anak kita
kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh dia tidak akan turun dari langit, tetapi dia adalah upaya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita, usaha kita. Maka Bapak Ibu bilang ke Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah yakin bahwasanya yang kita sekolahkan di sini adalah anak-anak kita sendiri, berarti kita menitipkan anak kita ke sekolah, ke guru-guru untuk mengajarkan anak kita yang baik. Itu wadi'ah. Dasar atau usul atau prinsip di dalam titip apa? Kepercayaan. Ya, wadi'ah, kita tidak menitipkan barang kecuali kita percaya kepada orang yang di tempat kita menitipkan. Ya. Maka ketika kita sudah percaya, terjadi persenjataan atau perselisihan, perkataan siapa yang kita pegang? Yang menjadi standarnya siapa? Perkataan orang tadi. Karena kita sudah percaya. Ya. Al-qawlu qawlu. Perkataan dia perkataan dia. Karena kita percayalah kita menitipnya. Nah, dalam hal ini kita percayakan anak-anak kita kepada guru-guru kita untuk mengajarkan mereka agama. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita lihat Masya Allah 2 orang sebagai contoh penampilan anak-anak kita yang makharij hurufnya Masya Allah luar biasa. Saya dalam umur yang sama belum seperti itu bacanya. Jauh sekali dalam umur yang sama. Mungkin kita juga. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan, anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang baik yang hasilnya itu. Ya. Harapan kita bagaimana kualitas ini merata. Ini harapan kita. Bapak Ibu bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mohon kami dibantu untuk kerjasama di dalam mensukseskan pendidikan anak-anak kita. Kesuksesan pendidikan anak ini bagaikan tiga tungku sajarangan. Harus digul, ya, harus sambung antara yayasan dan lembaga ini satu, orang tua dan anak. Ini harus sejalan. Kalau seandainya Bapak Ibu menyerahkan anak Bapak Ibu kepada tidak ada memfollow up-nya di rumah, jangan harap anak kita ini akan bisa sukses dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh Ustaz kepala sekolah tadi. Mohon dibantu. Kita dari yayasan berupaya peningkatan guru kita usahakan. Ya. Maka anak bagaimana ini anak juga kita motivasi. Keberkahan ilmu diantaranya adalah dengan adab dengan guru. Bisian ke anak tu ketika nyolah baik nak hormati guru yo. Jangan membangkangkan guru. Kalau itu yang dilakukan oleh anak, bahwasanya anak menghormati guru, maka insya Allah keberkahan ada. Ya. Nah, maka oleh karena itu jadikan pada pikiran anak kita guru itu adalah baik. Jangan sampai martabat guru itu jatuh di mata anak. Maka di sini apa? Peran guru, bukan peran wali, tolong bisikan anak itu untuk tetap dia menghormati gurunya. Sebagian salaf ketika dia menuntut ilmu, dia mengatakan sebelum berangkat dia bersedekah dulu sebelum berangkat menuntut ilmu. Sebelum datang pengajian bersedekah dulu.
Lalu pengajian berdoa, Allahumma stur, Allahumma stur aibi syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Jadi pacalian aibnya. Manusia punya kesalahan. Mungkin dia punya aib, tapi kita mohon kepada Allah agar tidak memperlihatkan aibnya. Kenapa? Kalau kita tahu aibnya, apa yang terjadi? Kita akan sudah menganggap sebelah mata. Kalau kita sudah melihat, anggap sudah sebelah mata, mengakibatkan apa? Apapun yang disampaikan oleh guru itu tidak akan didengar. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Bantu ibu-ibu, bapak, bantu anak-anak kita ini bagaimana dia menghormati gurunya. Nah, kemudian dari di rumah, tolong ada mutabah, ada follow up-nya, mengikuti anak-anak kita. Mungkin ada arahan dari guru, maka adalah kita ikuti. Kalau ini terjadi kerjasama yang baik antara tiga belah pihak ini, insya Allah anak-anak kita menjadi sukses. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, hindari perdebatan, apalagi perdebatan antara warid dengan guru. Hindari kritikan yang tajam, apalagi kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena kita menitipkan anak kita loh. Tidak ada yang memaksa kita untuk memasukkan anak kita ke sini, nggak ada. Tapi itu adalah pilihan kita. Kenapa? Karena kita percaya. Kalau seandainya kita melihat ada hal-hal yang tidak tepat, dengan bahasa yang baik kita menyampaikannya. Agar apa? Agar kepercayaan guru ini pun tumbuh. Tapi kalau omelan yang datang, ya, Ustaz kok tidak pantas Ustaz jadi guru psikolog. Ya, siapa yang menjadi penilaian kayak gitu? Mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang seperti itu. Tapi kita harap jangan pernah akan terjadi gitu. Sebab efeknya apa? Pasti efeknya ada. Guru nggak mau ketemu dengan kita, boleh jadi akan berefek kepada anak kita. Nah, maka tumbuhkan rasa kepercayaan guru untuk mendidik anak kita. Kami tidak meminta Bapak Ibu untuk mengasih guru-guru kami hadiah, enggak. Kami larang. Dalam aturan kita ada dilarang guru-guru menerima hadiah. Kalau mau kasih hadiah, kasihkan ke kepala sekolah, nanti dibagikan sama-sama. Tapi kami tidak mau, mohon maaf, ya bukan karena sombong, bukan karena tidak pengen mendapatkan pemberian dari Bapak Ibu, supaya penyamarataan. Kalau mau, wah ini mau mentraktir makan siang satu anu, ya sudah laporkan ke kepala sekolah. Nih kami nitip nasi bungkus untuk guru-guru, sudah diratakan semua. Ya, sehingga tidak ada kelebihan dan nanti ya pahala pasti, insya Allah itu pahala untuk Bapak Ibu. Ya, silakan nanti laporkan ke kepala sekolah. Tapi tidak kita inginkan per individu. Untuk apa gunanya? Untuk menjaga hati. Hormati guru-guru kita, karena mereka sudah berjasa mendidik anak kita. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kami sebagai penyelenggara, Bapak Ibu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga pasti ada celah-celah kekurangan, kesalahan, kelalaian. Ya. سوف نبقى هنا كي يزول